bisa lagi. Aku tidak sanggup. Ibu, berhentilah bergerak. Ibu tidak akan bisa meraih ponselnya hanya dengan satu kaki saja. Lagi pula kalau ibu bergerak, kita semua bisa mati. Dengar, ibu, aku mohon lakukan sesuatu. Cepat, bagaimanapun caranya, kau harus bisa mendapatkan ponsel itu. Tapi tolong, jangan sampai kami terbunuh. Sudah diam, jangan Ayo. banyak ngomong. Jangan banyak bicara. Selama aku di sini, aku janji tidak akan terjadi apapun padamu. Bukan hanya dirimu, aku juga mencemaskan banyak orang di luar sana. Kalau tidak kuberitahu Paman Eje soal bomnya, maka ribuan orang akan tewas. Termasuk Paman Eje dan juga nenek. Apa kau pikirkan itu? Sudah tugasku untuk menyelamatkan semua orang. Dan aku, Gudan, tidak akan mengabaikan tugasku. Aku berjanji. Aku tidak akan mengabaikan ini. Tidak. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan semua orang. Dan juga untuk menghentikan bomnya agar tidak meledak. Pak, dia salah satu petugas keamanan di taman. Kondisinya artinya orang yang akan meledakkan bom memakai seragamnya. Pak, saat kami datang kemari, dia terus mengatakan dua kata. Ledakan bom, ledakan bom. Kita harus segera temukan bomnya. Ada banyak orang di tempat ini. Waktu kita tidak banyak. Dengar, percayalah padaku. Akan kucoba sebisaku untuk meraih ponsel itu dengan sekali coba. Dan tolong jangan panik. Kalau keseimbanganmu sedikit terganggu, tetaplah untuk tenang ya. Aku akan mencobanya. Pelan-pelan. Bersiaplah. Gudan, aku mohon, berhati-hatilah. Aku tidak mau mati. Tolong berhati-hatilah. Cepat. Tolong lebih cepat, Ibu. Wah, ternyata aku hebat juga. Aku berhasil. Kau ini bicara apa, Ibu? Kita akan segera mati. Kenapa Ibu malah bicara begitu? Ayo cepat telepon Eje. Bagaimana kau menelponnya? Kau bisa mengambil ponselnya? Durga, orang lain mungkin tidak menurut padaku. Tapi ponselku setia padaku. Tunggu dan lihatlah. Hubungi tukang ngomel. Tukang ngomel. Tukang ngomel. Oh ya, jadi begini. Aku menyimpan nomornya dengan nama itu. Jadi saat itu semua orang bilang dia sombong. Lalu kenapa? Hubungi tukang ngomel. Untuk menggunakan layanan kami, silakan isi kembali pulsa Anda hari ini. Saldo Anda adalah 2,38 rupiah. Sial. Astaga. Harusnya aku tahu. Tamatlah hidupku. Ya ampun, kenapa saldomu bisa habis seperti itu? Bagaimana kalau teleponnya terputus sebelum kau mengatakan apapun? Harusnya kau mengisi saldomu tepat waktu. Kau seperti ini bagaimana caramu untuk mencegah bom itu meledak? Hah? Ya ampun, kenapa kalian selalu menyalahkanku? Dari mana aku tahu semua ini akan terjadi? Kalau aku tahu, aku pasti mengisi saldo dari tadi. Kenapa kalian menyalahkan dan menekanku terus? Apa tidak bisa membantuku sedikit saja? Akan kujelaskan ke Paman Eje. Tunggu. Di mana kau? Aku mencoba menghubungimu. Kenapa kau tidak menjawab? Kau baik-baik saja? Ya, Dengar, aku tahu kau bohong tentang dompetmu. Apa kau terlibat masalah lagi? Katakan, apakah kau terlibat masalah lagi, Gudan? Iya, Eje. Tidak hanya Gudan.
Maksudku tidak hanya ibu, tapi kami semua dalam masalah. Tolong selamatkan kami, EJ. Tolong kami, EJ. Selamatkan kami. Gudan, ada apa ini? Kenapa dia bilang begitu, Gudan? Laksmi, saldoku tinggal sedikit. Cepatlah, diam. Ibu, langsung saja ke intinya. Saldonya tinggal sedikit. Katakan lokasi kita pada EJ. Minta dia datang menyelamatkan kita. Ayo cepat. Biar aku bicara padanya. Gudan, apa yang kulakukan? Di mana mereka semua? Katakan, aku segera ke sana. Tidak. Jangan kemari. Kenapa? Dengar, aku tidak ada waktu membicarakan ini. Aku berjanji akan kuselamatkan para menantuku. Ibu ini bicara apa? Gudan. Tapi kau harus menyelamatkan banyak orang dan juga negara ini. Apa maksudmu? Dengarkan aku baik-baik. Ada seseorang yang ingin meledakkan bom besar di taman. Apa? Dia ingin balas dendam dan bomnya akan meledak pukul 10 pagi. Bagaimanapun juga kau harus menghentikannya. Jadi tolong cepatlah dan dengarkan aku. Dia itu orang yang tasnya telah tertukar dengan kita. Kau ingatkan telah melihat banyak mainan di tas kita, seperti mainan mobil, kereta, dan boneka beruang? Tapi Gudan... Tidak ada waktu. Tolong dengarkan aku, Paman. Kumohon cepatlah. Kau harus menyelamatkan semua orang. Orang-orang di sana lebih memerlukan bantuanmu daripada kami. Aku berjanji tidak akan kubiarkan terjadi apapun pada para menantu kita. Baik, Gudan. Aku percaya padamu. Kau pasti bisa menyelamatkan para menantu. Dan aku sangat yakin kau bisa mencegah bom itu untuk meledak. Tolong cepatlah dan berhati-hatilah. Semoga berhasil. Apa yang ibu lakukan? Ibu melewatkan satu-satunya kesempatan kita. Sekarang kita pasti mati. Hanya satu orang yang bisa menyelamatkan kita. Tapi ibu punya rencana lain. Lama-lama kalau begini terus kita bisa mati. Dengar, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kalau Paman Eji tidak berhasil mencegah bom itu meledak, maka banyak nyawa termasuk nyawa kita akan melayang. Apa yang terjadi? Sebuah bom diletakkan di taman yang akan meledak 10 menit lagi, yaitu pukul 10. Apa? Ya, Apa? Bom? Ya Tuhan, kita harus bagaimana? Ayo lari, selamatkan diri kalian. Cepat. dengar. Aku mohon agar kalian tetap di tempat kalian. Kita harus atasi masalah ini bersama-sama. Jangan takut dan jangan membuat kepanikan. Bagaimana Apapun ini? bisa terjadi di sini. Kita semua bisa meninggalkan taman ini, Pak. Tidak bisa. Kalau kau membuat kepanikan, bom itu bisa meledak sebelum waktunya. Kita tidak tahu berapa bom yang dipasang di sini. Kita semua bisa Tapi mati. kita tahu ini menyangkut Kita harus segera kehormatan pergi bangsa dari tempat kita. ini. Ini tentang kehormatan kota ini. Ayo, Tidak akan terjadi apapun pada Harus segera siapapun. keluar. Polisi ada di sini untuk melindungi kita. bagaimana ini? Jangan panik. Aku janji pada kalian semua. Tidak akan terjadi apapun pada kalian semua. Pak Solanki, cari tahu di mana bom itu dipasang. Itu akan meledak pukul 10. Waktu kita tidak banyak. Pelaku bom itu pintar sekali. Dia menyembunyikan bomnya di salah satu mainan. Tapi mainan yang mana? Aksat, apa yang terjadi? Gudan dan para menantu tidak ada di mana-mana. Kemana Ibu, mereka? tenang saja. Gudan bersama dengan para menantu. Dia memenuhi tugasnya sebagai mertua. Dan aku janji pada Gudan akan menyelamatkan semuanya, Ibu. Iya. Dan aku perlu menemukan mainan yang berisi bom itu. Aku segera kembali, Ibu. Mainan mana yang berisi bom?
telah tertukar dengan kita. Kau ingatkah telah melihat banyak mainan di tas kita, seperti mainan mobil, kereta, dan boneka beruang? Kakak tahu tidak? Aku merasa waktu kita tinggal sebentar lagi. Tinggal 3 atau 4 menit lagi. Karena kakak yang tertua, tolong katakan apa permintaan terakhir. Katakan, Kak Durga. Kenapa kalian bicara begitu? Kau tidak ingat pertemuan pertama kita? Kau tidak ingat bagaimana aku selamatkan kalian saat tergantung di gunung itu? Apa kalian lupa? Berikan tanganmu. Kali ini aku juga akan menyelamatkan kalian. Aku serius, kalian hanya harus mempercayaiku. Aku harus menemukan sesuatu, lalu kuselamatkan kalian. Aku mau bilang sesuatu. Aku sungguh tidak mau mati sekarang. Aku baru mau nonton film dengan suamiku. Tapi kau mengajak kami ke sini. Kau senang sekarang? Apa kau senang? Ah! Laksmi, hentikan ocehanmu. Berdirilah tegak dan diamlah. Aku sudah tegang. Kenapa kau terus saja bicara? Aku tidak bisa berpikir. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau bisa kurai kapak itu, aku bisa melakukan sesuatu. Kapak? Kau ini sudah gila apa? Bagaimana kau bisa ke sana? Jangan konyol. Ibu, kalau kau ke sana mengambil kapak itu, habislah kita semua. Hah? Api! Api? Kenapa ada kebakaran? Siapapun tolong kami! Ada orang di sana! Kebakaran! Tolong! Tolong kami! Oh, wajahku bisa rusak! Tolong! Tolong kami! Bagaimana bisa kebakaran? Kak Durga! Dengar, Tolong aku lakukan tidak bisa sesuatu! berpikir pilihan lain. Kurasa aku harus mengambil kapak itu. Kau bicara apa, Ibu? Bagaimana kau bisa menolong kami? Ibu akan lama sekali mengambil kapak itu. Ibu sudah mulai gila ya? Laksmi, aku tahu aku banyak berbuat salah. Tapi kali ini kau harus percaya padaku dan melepaskanku. Kita tidak ada pilihan lain, apinya semakin besar. Aku berjanji tidak akan terjadi apapun padamu. Durga, kau ingat apa yang dikatakan nenek? Dia bilang kita bisa melakukan apapun kalau bekerja sama. Aku ingin kau ingat apa perkataannya. Tolong percayalah padaku. Bagaimana bisa kami percaya padamu? Bagaimana Ibu yakin kami tidak akan mati? Ibu diam di situ, jangan kemana-mana. Diam. Sebaiknya kalian diam. Gudan, pergilah. Pergi dan ambil kapak itu. Kalau kita diam saja juga, kita akan mati terbakar di sini, kan? Aku tidak percaya padamu, Gudan. Tapi aku percaya pada nenek. Dan hanya karena itu aku percaya padamu. Ayo, buktikan kau bisa. Dan aku ingin melihat kalau kau bisa memenuhi harapan kami.
Kita harus segera keluar dari tempat ini. Ayo, nak, berikan aku mainan keretanya. Ayo, jadilah anak yang baik. Aku tidak mau berikan kereta ini. Ini keretaku. Petugas, Iya, baiklah. Iya, semuanya harus tenang. Tidak apa-apa. hai, Iya. Jangan-jangan Wow. itu ya. mainan lihat saja keretamu nanti. bagus sekali. Mana mungkin? Kereta apa ini? Bisa memegangnya. Iya. Kenapa bisa ada padanya? Kau tahu Awas, saat aku hati-hati. seusiamu, Hati-hati. Berbahaya. aku juga punya banyak mainan kereta. Iya. Malah lebih besar lagi. Mudah-mudahan saja bukan. Begini saja, Iya. tunjukkan mainan keretamu, dan Iya, akan iya. kutunjukkan semua mainan keretaku, ya? Awas, Janji? hati-hati. Aku janji. Dia mau memberikannya. Iya, syukurlah. Tenang, tidak apa-apa. Boleh kulihat? Terima kasih. Iya, dia berhasil. Petugas, Bawa semua anak-anak pergi, cepat. Bawa mereka pergi. Ayo, Awas ke sana. Ayo. ayo cepat, cepat. Ayo. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan letakkan itu. Kau tidak tahu bagaimana bom itu terpasang, jadi tolong jangan bergerak. Kau jangan bergerak. Kami akan mencoba untuk menjinakkannya. Kami tidak mau bom itu sampai meledak. Otsot. jangan ibu. hati-hati. Jangan. Tahan. Tetap di situ. Tahan mereka. Jangan mendekatiku. Jangan ada yang maju. Kau akan baik-baik saja. Otsot. Tugas, ayolah. Cepat. Ayo, Nyonya. Tidak. Tolong, jangan Aku maju. tidak mau. Kau boleh mulai. mereka. Jangan khawatirkan aku. Waktu kita sedikit. Aku rasa sulit menjinakkan bom ini dalam waktu yang singkat. Semua kabelnya saling terhubung. Kesalahan kecil saja bisa mengakhiri hidup kita semua yang ada di sini. Kalau aku sampai salah menjinakkannya, seluruh tempat ini akan rata dengan tanah. Apapun yang kau dan istrimu lakukan, kau tidak akan bisa mencegah ledakannya. Hari ini balas dendamku akan lengkap. Aku mau semuanya waspada. Apa teroris itu memakai seragam penjaga? Dengar, kau harus percaya padaku. Akan kuambil kapaknya dan memotong talinya dengan cepat. Tidak, Aku harus tinggalkan bergerak aku. cepat. Kalian bertiga harus siap-siap. Dan aku minta bantuannya. Aku akan segera kembali ke sini. Ayolah bekerja sama. Tinggal 1 menit lagi. Aku harus memotong 2 kabel ini. Maaf, Pak. Kami harus melakukan ini. Kami harus mengambil resiko ini. Lakukan yang menurutmu benar. Jangan khawatirkan aku. Kita harus menyelamatkan banyak orang. Jadi kau boleh mengambil langkah terakhir ini. Lakukanlah.
sudah siap. Kau siapa? Satu, dua, tiga. Ibu, tolong lepaskan kami. Durga, Kalaksaru. Kakak tidak apa-apa kan? Iya, kau tidak apa-apa. Durga, terima kasih. Kau mempercayaiku dan memberiku kesempatan. Ayo pergi dari sini. Kita tidak boleh lama-lama di sini. Ayo. Ya, Tidak, tunggu sebentar. Ayo. Ada apa? Kita tidak tahu mereka sudah menemukan bomnya atau belum. Kita tidak bisa keluar dari sini. Kita harus tetap berada di sini. Bom sudah dijinakkan. Nak, dengar nak. Seorang pria memberimu mainan kereta api itu. Apa dia memakai seragam seperti itu? Berhenti. Pistol! Dia punya pistol! Bagaimana ini? Tolong dia bawa pistol! Ya ampun, semua akan mati. Bagaimana? Aku tidak bisa balas dendam karena kau. Apa kau pikir? Aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Semua orang tahu kau adalah mertua termuda. Tetapi setelah ini, semua akan mengingat sebagai wanita martir yang mati di hari itu. Kau sudah merusak semua rencana-rencana. Aksat! Aksat, tunggu! Aksat!
Kalian semua akan mati. Jangan! Jangan! Kau mengancamku itu tidak masalah. Tapi kau salah besar dengan menodong menantuku dengan pistolmu. Jangan kira kau bisa mengancam menantuku ya. Aku bukan hanya mertua mereka. Tapi aku yang akan melindungi mereka. Aku yang bertanggung jawab. Aku bahkan tidak menyentuh mereka. Aku punya pistol. Kalau kau punya pistol, kau hanya tinggal menarik pelatuknya untuk melubangi kepala seseorang. Baik, silahkan tembak. Tembak. Ayo. Ayo coba. Aku yang lakukan. Tidak saja. Sudah, apa kau sudah gila? Selama aku, Gudan Aksat Jindal masih hidup, tidak akan kubiarkan apapun terjadi pada mereka. Tidak akan kubiarkan kau merusak sehelai rambut pun. Kalau kau masih mau menembak, maka tembaklah aku. Kau benar-benar sudah membuatku muak dengan cerita keluargamu dari awal. Sekarang semua menantumu akan mati di depan mata. Katakan, karena kau mertua mereka, mana menantumu yang harus kubunuh lebih dulu? Apa kubunuh dia? Dia? Hah? Atau dia? Begitu? Kau bernafsu sekali membunuh kami. Baik kalau begitu, akan kubantu. Eni, meni, minimo. Siapa yang duluan dan dapat giliran? Tidak. Ini terlalu lama. Lupakan saja. Aku ada ide. Aku akan memberitahumu. Begini. Begini. Kemarilah. Ayo, Laksmi. Jangan! Dia yang memakai blus mahal. Bunuh dia. Dengar. Jangan, Pak. Dia ini barang-barangnya mahal-mahal. Ini namanya Laksmi. Gudan hanya berusaha mengalihkan perhatian orang itu. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan cepat bertindak. Dia juga sama sekali tidak senang di sini. Dia selalu mengeluh. Aku mau pergi dengan suamiku. Kenapa kau mengajakku kemari? Tembak saja dia. Tidak, Ayo, Ibu. silakan. Kenapa Ibu lakukan ini padaku? Tunggu dulu sebentar ya. Ada satu hal lagi. Tunggu sebentar. Ini Saraswati. Ayo kemari sini maju. Ayolah. Boleh aku bilang sesuatu? Dia ini suka sekali dengan menghitung. Dia selalu sibuk menghitung sesuatu. Dan ini yang menarik. Sebelum kau menembaknya, katakan berapa peluru yang akan kau tembakkan. 1, 2, 3, 4, semuanya. Kenapa Ibu bicara begitu? Jiwanya tidak akan tenang kalau kau tidak menjawabnya. Jadi jawablah. Jangan, tolong jangan. Ayo, apalagi yang kau tunggu? Apa yang dilakukan Paman Eje? Kenapa dia lama sekali? Kuharap dia bertindak sebelum orang ini menembak kami. Apa? Hah? Oh, begini saja. Kau kan terlalu lama, kita rubah saja rencananya. Durga, sekarang kau yang kembali. Ayo, maju. Sekarang kita rubah rencananya. Dengar, akan kuperkenalkan dia dulu. Ini namanya Durga dan dia menantu tertuaku. Dia yang paling tua. Kau boleh membunuhnya. Sederhana saja, dia yang tertua, jadi dia yang harus mati duluan. Bukan yang paling muda. Akan kuberitahu sifat khasnya. Dia itu sangat pemarah, luar biasa pemarah. Sampai-sampai aku takut padanya. Aku tidak bisa mengobrol santai dengannya. Dan bahkan dia tidak menganggapku sebagai mertuanya. Dia sangat tidak sopan. Jadi kalau sampai Durga selamat, maka kau yang akan mati. Kenapa Ibu lakukan itu? Lepaskan aku ya.
Jangan! Ayo, bunuh saja, ayo! Oh begitu. Ternyata Guden hanya berakting saja untuk memberi EJ waktu. Aku tidak menyangka dia ternyata tidak sebodoh yang kukira. Cukup! Aku sudah muak dengan semua dramamu. Sekarang dengarkan. Kalian harus berbaris dan akan kutembak satu persatu. Ayah tidak apa-apa. Ayah, EJ. Kalian baik-baik saja? Inspektur, dia pergi ke arah sana. Ayo, Iya. cepat. Kau tidak apa-apa. Apa? Kau ini bagaimana? Kenapa kau lama sekali kemarinya? Apa kau tidak lihat dia menodongkan pistol ke arah kami? Aku sudah susah payah menyelamatkan para menantu, tapi kau tidak datang juga. Aku sampai berpikir aku akan mati ditembak hari ini. Sudah selesai bicara? Atau belum? Belum selesai. Kau belum cerita apapun tentang bomnya. Semua sudah aman. Ah, syukurlah. Harus kuakui, kau dan aku bisa menjadi tim yang hebat. Kau berhasil menjinakkan bom, dan aku menyelamatkan para penantu kita. Mewakili kami bertiga, aku ucapkan terima kasih banyak. Apa? Durga, aku rasa aku salah dengar. Kau sedang mengkritikku ya? Aku tidak mengkritikmu, Gudan. Aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk pertama kalinya hari ini kau sungguh bersikap seperti anggota keluarga ini dengan memenuhi tanggung jawabmu. Dan kau layak dipuji karena hal itu, Gudan. Gudan, setiap kali kau melakukan sesuatu demi keluarga ini, aku akan selalu mendukungmu, Gudan. Durga, aku bisa melakukan itu semua karena kepercayaan nenek. Kau ingat kan apa kata nenek pada kita? Dia bilang kita bisa melakukan apapun saja kalau kita kerjasama. Ibu, terima kasih banyak atas pertolonganmu. Ya, Ibu. Kalau bukan karena Ibu, maka... Hei, tolong jangan lakukan ini. Ini tidak masalah. Dengar ya, kuakui aku mengumpulkan keberanian sebesar ini untuk melakukan tindakanku tadi. Tapi tidak akan kubiarkan apapun terjadi pada menantuku. Benar kan? Lagi pula, aku tidak berpura-pura. Aku sungguh mertua kalian, kan? Baiklah, ayo kita buat kesepakatan mulai sekarang. Sekarang,
Kalian bertiga jangan ragu untuk memanggilku ibu. Kau harus mengatakannya dengan tulus. Dan aku, Durga, aku pun akan memenuhi tugasku sebagai mertua. Aku berjanji bahwa aku tidak akan dikenal sebagai mertua termuda. Akan kubuktikan diriku di negara ini. Aku ingin katakan sesuatu pada kalian di hari kemerdekaan ini. Ada 3 hal yang aku ingin kalian semua ingat. Jadi tolong dengarkan baik-baik. 1. Aku, Gudan Aksat Jindal, adalah mertua kalian. Kedua, aku adalah mertua kalian. Oh ya Ibu, lalu yang ketiga apa? Aku yakin yang ketiga sama kan? Iya Laksmi. Yang ketiga juga sama. Aku adalah mertua kalian. Dan dengar, selama mertua kalian bersama kalian, tidak akan aku biarkan sesuatu menimpa kalian. Gudan, kau mencipratkan air padaku. Maaf. Sudah kubilangkan aku bisa. Lihat, kulakukan. Aku ingin bilang sesuatu. Aku bukan satu-satunya yang pantas untuk dipuji. Kalau kau tidak datang tepat waktu, maka kami tidak akan selamat. Apapun yang terjadi, tidak akan kubiarkan kau menyakiti menantuku. Gudan, kau menantang orang yang memegang pistol di tangannya. Itu ceroboh sekali. Bukan keberanian. Itu berbahaya. Apa yang bisa terjadi? Aku bisa saja mati, apalagi yang bisa terjadi. Aku dengan senang hati melepas nyawaku kalau bisa menyelamatkan menantuku. Itu akan membanggakan. Aku bisa lakukan apapun demi keluargaku. Apa kau paham arti kematian sebenarnya? Itu bukan hal yang kecil. Kau pernah bayangkan mereka yang kehilangan orang terdekatnya? Kau tahu perasaan mereka? Aku belum bisa lupakan rasa kehilangan Antara. Sampai saat sekarang ini. Aku mengerti rasa sakitnya. Aku juga kehilangan ibuku. Tapi aku melakukan yang menurutku benar. Kalau terjadi sesuatu pada menantuku, aku tidak akan bisa memaafkan diriku. Kau tahu, mendengar kata mati saja, rasanya aku takut sekali. Tapi kau dan aku punya satu kesamaan, yaitu rasa sedih. Karena kau kehilangan Antara dan aku kehilangan ibuku. Sudahlah. Jangan bicarakan kematian lagi. Kakimu berdarah. Apa? Darah? Gudan, lihat ke bawah. Aku tidak akan pingsan karena itu. Kau sudah membuatku takut. Ada-ada saja. Minggir. Dia memang aneh. Dia rela ditembak demi menantunya. Tapi dia pingsan hanya karena melihat darah. Kau memang aneh, Gudan.